aja, soalnya anak-anak kan juga sudah datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Ya. Alhamdulillah. Pada puasa enggak? Puasa. Alhamdulillah. Semoga lancar terus ya sampai hari terakhir puasa. Pokoknya semuanya lancar-lancar. Oke, anak-anak, hari ini kita tuh sebenarnya sudah masuk ke tema baru. Tema terakhir, tema 8. Jadi kalau misalkan anak-anak mau baca-baca kayak ini ya, ini tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Tapi misalnya langsung ke materi intinya gitu ya. Jadi kalau di tema 8 ini bacaan-bacaannya banyak. Kalau anak-anak mau beli tematik kayak gini juga nggak apa-apa, di sosial agensi juga banyak ya untuk bacaan-bacaan di rumah. Nah, sekarang ini misalnya mau bahas tentang huruf kapital dan tanda baca lagi, karena di tema ini tuh ada lagi gitu loh, Nak. Tapi lebih lanjut lagi nanti Miss jelasinnya, yaitu sekarang adalah tentang kata ganti Tuhan sama nama jalan. Nah, kita sebenarnya gini Miss Lela itu membuat materi acuannya dari buku ini. Tetapi anak-anak nggak wajib punya buku ini ya. Boleh download juga ada kok, download buku tematik, nggak perlu beli juga nggak apa-apa ya. Di situ banyak bacaan-bacaannya. Cuma karena kita belajarnya patas, tidak semua Miss Lela bisa masukkan dari buku ini ya. Jadi Miss Lela cari intinya gitu. Jadi sama aja. Nanti Miss Lela kalau jelasin apa itu dari buku ini, dari buku tematik ya. Oke, Miss Lela boleh lanjut langsung share page PPT-nya. Miss Lela share screen dulu ya. Jadi kita melanjutkan tentang huruf kapital dan tanda baca. Kemarin kan kita sudah pernah ya. Nah, sekarang ini ada tambahannya lagi, Nak. Jadi sebelum Stella ke tambahan, kira-kira anak-anak masih ingat nggak aturan penggunaan huruf kapital dan tanda baca? Huruf kapital digunakan untuk nama orang, nama kota, nama kota juga, daerah, betul, nama bulan, betul, juga sama planet lainnya, kota. Jadi ingat ya, nah, jadi huruf kapital itu digunakan di awal ya, awal kalimat, terus awal nama daerah, nama kabupaten, nama orang ya. Anak-anak bagus masih ingat ini kemarin kita ini ya, Nak ya, belajarnya ya. Jadi awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, nama geografi, dan tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Kenapa nggak ditambahin tulisan kalimat? Jadi sekarang ini kita akan menambah pengetahuan kita tentang penggunaan huruf kapital. Kira-kira apa ya? Nah, sebelumnya kita baca dulu ya. Baca dalam hati boleh ya, Nak ya. Oke, baca dulu di dalam hati. Terus gue nanti gue dengerin dulu. Pokoknya bawanya balingan, bawanya fokus, teleng-eleng. Silakan dibaca dulu dalam hati ya. Nanti misalnya akan bacakan lagi. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya. Kalau sudah selesai boleh bilang selesai gitu ya, Nak ya. Balik. Selesai. Oke. Misalnya coba bacain dulu ya, Nak ya. Secara keseluruhan. Jadi
Aturan ketika sarapan pagi. Perhatikan huruf kapitalnya. Kalau judul huruf kapitalnya itu setiap kata ya nak ya. Aturan A-nya besar, ketika K-nya besar, sarapan S-nya besar, pagi P-nya besar. Ini kalau judul ya. Terus lanjut. Sarapan pagi ada aturannya, titik. S-nya besar karena awal kalimat, titik yaitu untuk mengakhiri kalimat. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Awal kalimat, aturan A-nya besar lagi ya nak ya. Selesai nih bacanya. Oke. Kesehatan tubuh sangat penting. K di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. T pada tubuh awal kalimat hurufnya besar ya. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Penyakit P-nya besar di awal kalimat. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Oleh O-nya besar awal kalimat ya. Dan di paragraf pertama, di akhir kalimat selalu diberikan tanda baca berupa apa, nak? Koma. Koma apa titik? Titik. Titik ya. Terus lanjut ke paragraf berikutnya. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain titik 2. Nah, ini tambahannya nak ya. Kalau sudah titik 2, misalkan ada nomornya, setelah nomor tidak pakai huruf kapital karena itu termasuk perincian ya. Antara lain itu 1 2 3 itu perincian. Makanya mencuci tangan M-nya kecil, duduk juga D-nya kecil, dan setelah yang nomor 1 nih, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih itu koma, bukan titik karena itu masih perincian. Jadi masih gabungan ya. Titiknya ditaruh di angka 8 terakhir sendiri yang dianut titik ya. Terus ini nak perhatikan di nomor 1 sampai 8 kata Tuhan T-nya besar ya. Jadi ini yang akan kita bahas secara lanjut nak. Tuhan ditulis T-nya besar ya. Nah ini penggunaan huruf pada teksnya ini ya nak ya. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan awalan huruf kapital. Jadi T-nya besar ya. Kalau kita menulis Tuhan, T-nya nggak boleh kecil. Sama seperti kita menulis Allah ya, A-nya besar. Ya, kalau kita tulis kayak gini nih. Nih, kalau kita nulis Tuhan, kalau kita kan bilangnya Allah ya, A-nya besar. Seperti ini ya nak ya. Allah. Jadi A-nya besar. Oke. Kita gedein lagi. Nah, kalau yang tadi di kalimat, di aturan tadi ya nak ya. Ini contohnya. Berdoa kepada Tuhan, B-nya besar, tadi B-nya kecil ya. Kalau di sini kita tulis B-nya besar. Tuhan, T-nya besar. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Sama setelah makan, berdoa kepada Tuhan, T-nya besar lagi ya. Meskipun di tengah-tengah kalimat. Tuhan, namanya menggunakan huruf kapital. Mana? Kan kata Tuhan menggunakan huruf kapital. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ke toilet. Boleh. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, nak? Ada. Paham ya? Jadi, kalau kita nulis Tuhan atau Allah, selalu diawali dengan huruf kapital meskipun di tengah kalimat. Oke, lanjut ya, nak ya. Nah, selain kata Tuhan, kita juga pakai huruf kapital sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Miss, maksudnya kata ganti Tuhan itu apa? Misalnya nih, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kan yang Maha Esa itu Allah ya, atau Tuhan ya. Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Bijaksana, dan lain-lain. Banyak ya, nak ya. Nah, lihat nak, misalkan nih, yang Maha Esa, Y-nya besar,
M-nya besar, E-nya besar. Yang Maha Kuasa, Y-nya besar, M-nya besar. Kita lihat lagi ya aturan selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Yang poin 1, 2, 3, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Belakangnya itu adalah kata tanpa imbuhan ya. Esa, kuasa, besar itu adalah kata tanpa imbuhan. Sehingga penulisannya digabung dengan Maha. Ya, tapi ada catatannya, Nak. Untuk kata Esa itu tetap dipisah. Hanya kata Esa. Ya. Jadi kenapa Miss kok ini beda ya? Karena aturannya seperti itu ya, Nak ya. Yang Maha Esa, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Tapi kalau yang Maha Kuasa, kuasanya digabungkan dengan Maha. Jadi yang gede itu hanya huruf Y sama huruf M. Tulis Enak ya. Yang imbuhan itu apa? Maha Kuasa itu digabung. Karena kuasa itu kata tanpa imbuhan. Oh, ini kecuali atau selain. Kalau anak-anak nggak tahu istilahnya kecuali ya. Selain maksudnya. Kalau kata Esa itu dipisah ya. Hanya kata Esa. Kalau yang lain-lain tanpa imbuhan itu nanti gabung ke kata Mahanya. Nah, sedangkan kalau katanya itu dengan imbuhan, contohnya ini ya, Nak ya, yang Maha Pengasih. Pengasih itu kan dari kata kasih. Ya, dapat imbuhan ke. Jadi pengasih. Makanya itu dipisah dengan kata Maha. Sama seperti penyayang. Penyayang itu kata dasarnya apa, Nak? Sayang ya. Karena dia mendapatkan imbuhan pe, jadi penyayang. Makanya itu dipisah dengan kata Maha. Itu ya, Nak ya. Imbuhan itu apa? Ya. Apa, Nak? Iya. Imbuhan itu apa? Imbuhan, jadi gini, Nak. Misalkan anak-anak pengasih. Itu dari kata kasih dapat imbuhan pe. Kayak gini aja, pokoknya anak-anak ngapalinnya gini aja, Nak. Kalau Maha Esa itu dipisah, Maha Kuasa digabung. Gitu aja ya, Nak ya. Nanti kita lihat lagi nih. Yang penting anak-anak tahu ini dulu aja, yang 5 ini dulu aja ya. Kalau pengasih itu dipisah, kalau Maha Kuasa digabungkan ya. Besok di kelas yang lebih tinggi lagi anak-anak belajar tentang ini ya. Kalau sekarang kita yang penting taunya, misalkan yang Maha Kuasa berarti yang gede huruf Y sama M. Yang Maha Esa yang gede huruf Y, M sama E. Yang Maha Pengasih yang huruf kapital itu huruf Y, M sama P. Gitu aja ya, Nak ya. Misalnya juga nggak akan kasih pertanyaan sih kenapa pengasih huruf dasarnya apa itu enggak ya. Misalnya nggak akan kasih pertanyaan seperti itu. Yang penting anak-anak tahu huruf kapitalnya dipakai di mana. Itu ya, Nak ya. Oke, sekarang lanjut, Nak. Huruf kapital juga dipakai untuk penulisan nama jalan. Coba diperhatikan dulu denahnya ini ya, Nak ya. Kira-kira penulisan jalannya bagaimana, Nak? Misalkan nih, Jalan Muhammad Hatta. Kita nulisnya JL.M.Hatta. Nah, huruf kapitalnya gimana, Nak? Huruf kapitalnya dipakai di M Hatta, misalkan M-nya besar, H-nya besar. Contohnya ini ya, Nak ya. Rumah Siti terletak di Jalan A Hakim. Perhatikan nama jalannya, Nak. A titik Hakim. Ya. Jadi
A titik Hakim itu sebenarnya itu A-nya ada singkatannya ya nak ya. Misalkan Ahmad Hakim. Kan. A titik. Nah karena Ahmadnya disingkat, maka jadi A besar titik. Ya, singkatan nama menggunakan huruf kapital, di belakangnya diberikan tanda titik. Ya. Misalkan nih nama anak-anak. Siapa misalkan? Nama yang gampang. Oh, misalkan Arik, misalkan Arik ya, Muhammad Arik. Nah, Arik kalau mau nulis namanya kepanjangan, boleh disingkat jadi M titik Arik. Nah, jadi boleh seperti itu ya. Ini contohnya, Nak. Ini ya. Misalkan nih pencipta lagu Indonesia Raya namanya siapa? WR Supratman. Jadi WR itu ada Muhammad Nasir sebagai Rudolf Supratman. Karena kepanjangan mungkin jadi nulisnya W titik R titik. Jadi singkatan nama memakai huruf kapital, tapi belakangnya dikasih titik. Sorry, ini Ahmad Yani ya, bukan Ahmad. Oke, sampai sini masih bingung nggak, Nak? Oke. Ahmad Yani yang disingkat itu nama Ahmadnya. Jadi A-nya besar, titik, Yani. Contoh juga Muhammad Nasir. Muhammadnya mau disingkat, berarti M besar, titik, Nasir. Misalkan namanya Misela Siti Sulastri. Nah, Misela mau menyingkat nama belakangnya Misela. Jadi Misela boleh menuliskan titik S titik. Gitu, nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Oke. Contohnya lagi mungkin namanya Tama ya, misalkan ya Muhammad Adlan Nayo Tama. Kayaknya 2 apa 1? Adlan. Tama, nulis Tama, T-nya 1 apa 2 Tama? Kayak gini atau T-nya 2? 2 ya. Nah gini, misalkan Tama mau nulis namanya tapi kok panjang banget. Kayak kalau di form ujian kan nggak bisa panjang-panjang ya. Jadi, Miss aku mau menyingkat namaku di depan dan di belakang. Boleh, misalkan kayak gini. M-nya besar, titik. Untuk Muhammad, Adlannya tetap ditulis. Terus aku juga mau nyingkat nama belakangku, Miss. Nayotama, disingkat berarti N besar, kasihkan titik. Seperti ini, Nak. Muhammad Adlan Nayotama. Jadi kalau singkatan itu hurufnya kapital, di belakangnya ada titik. Ya. Nah, biasanya sering kalau nama-nama jalan, Nak. Misalkan anak-anak rumahnya jalan apa? Ada yang nama jalannya itu nama pahlawan? Miss, aku punya itu, Miss. Misalkan jalan itu T. Haryono. iya. Ada nggak jalannya punya anak-anak? Ada yang nama pahlawan nggak? Ada, itu ya namanya itu namanya jalannya Angga Jaya. Oh, Angga Jaya. Yang lain ada nggak yang nama jalannya itu nama pahlawan, nama orang? Aku bukan pahlawan. Nah, bukan pahlawan juga kita. Oh. Misalkan nih kayak jalan Wahid Hashim, W titik Hashim. Ada juga yang jalan MT Haryono, M-nya besar titik, N-nya besar titik Haryono. Nggak ada ya yang nama jalannya nama pahlawan ya? Ada. Namanya Kreat Indah. Banyak itu kayak apalagi ya nama jalan pahlawan itu banyak kok. Ada juga yang namanya Wahid Hashim kan ada ya di sini ya. Terus MT Haryono juga ada ya. Banyak kok. Misalnya nggak hafal.
Oh, Sawit Sarif bukan pahlawan tapi ya. Jadi nggak bisa ditulis disingkat ya nama orang. Oke, lanjut ya. Kita latihan bareng yuk. Mau nggak? Ayah. Dan Kita latihan bersama-sama ya, Nak ya. Siap? Siap. Oke. Yang pertama, kita buat kalimat dari kata ganti Tuhan. Ada yang mau nyoba yang Maha Esa? Kita ada coba 3 aja ya. Ada yang mau coba? Aku, Miss. Ya, silahkan. Apa? Membuat kalimat yang ada kata ganti Tuhan yang Maha Esa, misalkan. Kira-kira kalimatnya apa? Yang kalimatnya. Miss Lela berikan contohnya dulu ya, Nak ya. Misalkan kita mau bikin kalimat yang ada Maha Esanya. Nah, Miss Lela akan tuliskan ya. Esa. Kita wajib beribadah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti contohnya. Ada lagi yang mau memberikan contoh yang lainnya? Siapa lagi yang mau? Ada yang mau buat lagi contoh yang lainnya? Boleh pakai Maha yang lainnya. Allah Maha Esa. Yang lain kan Maha Esa sudah Miss buat kan. Oh, lalu apa? Aku bingung. Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, boleh. Gimana? Bikin kalimatnya gimana? Gimana Kenzi bikin kalimatnya? Maha Kuasa. Kalimatnya gimana Kenzi? Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, itu masih belum jadi kalimat. Tambahin lagi. Awalannya gimana misalkan? Yang Maha Kuasa dan penyayang. Misalkan nih. Tuhan yang Maha Kuasa. Harus bersyukur kepada. Nah, kayak gini boleh. Contohnya gini ya Kenzi ya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu dikasih kata yang lain gitu. Misalkan ini manusia harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, misalkan. Titik, jangan lupa ya. Yang lain mungkin satu lagi contohnya sayang. Ryan mau coba membuat kalimat? Ya. Ya coba Ryan. Yang 3 apa? Terserah mau yang mana. Yang Maha Besar. Oke, yang Maha Besar. Kalimatnya mau gimana Ryan? Dari sini nomor 3. Ya. Apa kalimatnya mau gimana Ryan? Apa ya? Alam semesta ini kata Tuhan yang Maha Besar. Gimana Ryan? Misalkan yang Maha Besar ya, berarti kita nggak boleh sombong ya sebagai manusia, benar nggak Ryan? Misalkan nih, jangan pernah sombong karena hanya Allah. Misalkan gini, jangan pernah sombong karena hanya kayak gini Allah. boleh nak? Karena hanya Allah yang Maha Besar. Jadi kayak mengingatkan kita nih, manusia tuh nggak perlu sombong karena yang besar itu hanya Allah gitu. Ini juga boleh ya.
Nah, ini contohnya ya, Nak ya. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya, siap? Nggak cukup, Miss. Nggak cukup. Yang ini pasti anak-anak bisa nih. Kira-kira kalau disusun menjadi kalimat, kalimatnya seperti apa, Nak? Aku tahu, Miss. Aku tahu caranya. Ya, apa? Miss. Ya, sebentar. Gebi, yuk, Gebi. Jadi gimana, Gebi? Bisa, Miss. Gebi, silakan, Gebi. Udin memegang tong sampah ya. Karena awal kalimat Udin punya besar ya, Nak ya. Akhir kalimat dikasih tanda apa? Titik. Siapa yang coba nomor 2? Yang Ryan, Miss. Aku dulu. Silakan nggak lihat dari sini akunya bilang namanya. Apa, Miss? Ryan, Miss. Ryan tadi udah ya, gantian. Yang belum siapa? Sultan, Miss. Bentar. Siapa tadi yang bilang? Oh, Farhan yang bilang tadi. Bukan. Farhan atau Bisma tadi ya yang bilang ya? Jangan bilang aku misalnya tuh nggak kelihatan. Bentar, siapa ini tadi yang ngomong? Sebut namanya. Abib ya? Silakan Abib. Yuk Abib. Bukan belum, Miss. Ini mau nyapu halaman rumah. Ini menyapu halaman rumah. Oke. Siti menyapu halaman rumah. S-nya besar ya karena awal kalimat. Terus diakhiri tanda apa? Belum. Halaman. Diakhiri tanda titik. Oke, good job Abib. Selanjutnya siapa? Naura mau coba? Oke, silahkan Naura. Yanti duluan. Di-on-kan dulu mic-nya sayang. Mamis. Ya, sebentar gantian Nak, gantian ya. Silahkan Naura di-on-kan dulu mic-nya sayang. Oh, nggak bisa kah? Mana tadi Naura malah hilang? Sultan, Miss. Yuk Naura. Bentar Naura tadi mau. Ya silakan Naura, apa sayang jawabannya? Endo dan batu. Ya Naura, Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Boleh juga Nak karena ini dan boleh juga anak-anak gini. Edo mengumpulkan kerikil dan batu. Jadi boleh ya Nak ya, kebalik juga nggak apa-apa ya. Yang penting E-nya besar dan diakhiri tanda titik ya Nak ya. Oke, masih ada 2. Nah, sekarang ini kita coba bikin kalimat sesuai gambar ya Nak ya. Bikin berapa kalimat ya? 3 kalimat boleh. Siapa yang mau membuat kalimat pertama? Ini loh, Miss. Sultan belum, Miss. Tunjuk. Siapa yang mau?
Kami sedang memainkan boneka. Yang belum pernah bisa mana ya? Kami sedang. Nohan, silakan on-kan mic-nya. Nohan. Ya, kira-kira Nohan kalau melihat gambar ini, Nohan mau bikin kalimat apa ya? Kanan belum, Miss. Yuk, Nohan. Terserah namanya, terserah siapa. Mau siapa namanya? Misalkan nih namanya Sultan belum. Siti sedang apa? Apa Nohan? Siti sedang main boneka. Nohan. Itu sedang main boneka. Belum Sultan. Kok hilang? Nohan kok hilang? Coba yang lain siapa nih? Bermain. Nohan. Kira-kira apa namanya? Boneka. Oke, kalimat kedua siapa yang mau nambahin? Miss, ini loh Miss Sultan. Oh, Sultan. Oke, Sultan. Silahkan Sultan. Miss, sedang coret-coret. Siapa yang mau coret-coret? Bentar. Habib. Oke, ya silakan Sultan. Tambahin Sultan. Siti sedang bermain boneka lagi kan? Misalkan bonekanya berwarna apa? Duduk. Apa Sultan? Sambil duduk. Sultan? Mana sih Sultan? Kok jadi Siti nggak sedang ada? bermain boneka sambil duduk. Oh ya boleh. Siti, aduh. Siti. Habis ini Kenzi Mahardika ya. Siti bermain boneka sambil duduk. Titik ya, karena akhiri kalimat. Sekarang Kenzi Mahardika, yuk Kenzi, kalimat terakhir. Kira-kira apa Kenzi? Siti sedang bermain boneka. Siti bermain boneka sambil duduk. Titik. Boleh Kenzi menambahkan kira-kira Siti bermainnya senang apa sedih? Senang. Oh, boleh. Bermain dengan hati yang Sedih. yang sedih. Enggak, yang senang. Yang gembira. Nah, boleh Kenzi gembira ya, good job. Nah, kayak gini nah. Jadi misalkan nih ada gambar, anak-anak menuliskan tentang gambar tersebut yang nyambung ya. Nih contohnya ini, Siti sedang bermain boneka. Siti bermain boneka sambil duduk. Siti bermain dengan hati yang gembira. Nah, kayak gini boleh nak, good job ya. Nah, oke, terakhir. Terakhir. Tulislah kembali kalimat berikut menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Ini tentang jalan ya. Nah, siapa yang mau? Ada 2. Yang belum silakan tunjuk. L, oke L, 1 L. Satu lagi siapa? Siapa? Itah, Miss. Itah, oke Itah. Yang lain jangan kecewa ya. Di pertemuan selanjutnya kita bisa latihan lagi. Oke, sekarang L dulu L. Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri jalan A Hakim. Tulisnya yang benar gimana L? Ayah. Awal kalimat menggunakan huruf kapital. L mana ya? Oke L. Berarti A. Ya. Dan Udin. Ada yang besar nggak L? Ada, besar. Yang besar apa L? Huruf U ya. Udin nama orang. Berarti U-nya besar. Udin. Melintas di sebelah kiri jalan biasa ya.
melintas di sebelah kiri jalan. Nah, ini Hakim nulisnya gimana, Hanya besar atau kecil? Besar. Hanya besar. Karena ini singkatan nama, setelah kan tanda apa, Nak? Titik. Titik. Hakim hanya besar atau kecil, El? Hanya yang besar. Hanya besar. Ya, good job. Jadi hanya besar Hakim. Akhir kalimat diberi tanda apa, Nak? Titik. Oke, good job, El. Dan teman-teman yang lain. Ya, Ita, selanjutnya Ita. Lokasi karya wisata berada di selatan Jalan W. Hashim. Lokasi L-nya besar atau kecil, Ita? Besar. Oke, good job. Lokasi karya wisata biasa ya. Iya. Ada di selatan Jalan W. Hashim. W-nya besar atau kecil, Ita? Besar. Besar, karena ini singkatan nama ya. Kalau singkatan nama setelah huruf kapital diberikan tanda apa, Ita? Titik ya. Besar. Hashim. Terus Hashim hanya besar atau kecil? Hanya besar. Besar ya. Hashim dan diakhiri tanda titik. Oke, good job, Nak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, sebelumnya Michelle minta maaf ini buru-buru closing karena sebentar lagi waktunya sudah habis. Yang belum dapat kesempatan di Zoom berikutnya ya, Nak ya, jangan putus asa, oke? Nanti ada worksheet, silahkan dikerjakan seperti yang kita latihan tadi ya, Nak ya. Cukup sekian dari Michelle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yang belum ditunjuk besok lagi Miss tunjuk ya, jangan lupa ya.